Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Syukur alhamdulillah, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi pada hari ini. Coba sebelum Ibu mulai pembelajaran ini, coba kalian perhatikan teman-teman yang ada di sekitar kalian. Adakah hari ini teman-teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya nak ya. Berarti hari ini kelas 7B masuk semua. Berarti diberi kesehatan. Alhamdulillah. Baik. Untuk mengetahui kesiapan kalian sudah siap apa tidak mengikuti pelajaran ini, coba Ibu ingin dengar tepuk semangat dari kalian. Yuk semuanya berdiri. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Dipersilakan kalian duduk lagi. Pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi baru. Kalau kemarin Ibu sudah ajarkan tentang materi aljabar, nah sekarang ini materinya yaitu, kalian perhatikan di slide yang Ibu tampilkan, kita akan membahas materi tentang penerapan bentuk aljabar pada soal cerita. Penerapan bentuk aljabar pada soal cerita ini nantinya erat sekali dengan pembelajaran yang terdahulu. Minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Bentuk aljabar pada operasinya, yaitu operasi aljabar ada operasi apa saja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, berarti kalian masih daya ingatnya masih cukup kuat. Nah, untuk mempelajari penerapan bentuk aljabar ini kita butuh operasi pada aljabar. Yang tadi itu yang tadi dibahas dan sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Kita butuhkan itu. Kenapa? Karena di dalam penerapan bentuk aljabar ini nanti kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya nantinya nak. Nah, adapun pembelajaran hari ini bertujuan, kalian perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, memahami konsep aljabar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedua, mampu menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar. Nah, itu nanti tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang apa sih manfaatnya belajar ini? Apa kira-kira manfaatnya belajar itu? Ada yang tahu apa kita manfaatnya belajar untuk mempelajari, memahami konsep aljabar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah sehari-hari? Yang kedua, menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar. Tujuannya nanti kalian akan lebih gampang untuk menyelesaikan soal cerita yang sedemikian panjang lebar. Kalau diubah menjadi bentuk aljabar, nanti kalian akan lebih gampang lagi dalam menyelesaikannya, ya nak ya. Kemudian seperti apa kira-kira soal cerita contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai? Di situ Ibu buat pertanyaan, ada pertanyaan di situ. Siapakah aku? Siapakah aku? Di situ kalian perhatikan, aku adalah suatu bilangan. Aku
adalah suatu bilangan. Jika aku ditambah 8, hasilnya sama dengan 3 kali diriku sendiri. Siapakah aku? Nah, kalian pasti bertanya-tanya, siapa ya aku? Pasti aku itu adalah sebuah bilangan. Bagaimana sih mengerjakannya? Nah, seperti apa caranya? Bagaimana prosesnya? Bagaimana cara menerjemahkan yang soal cerita ke dalam sebuah bentuk aljabar? Nah, oleh sebab itu, maka Ibu tampilkan sebuah video pembelajaran bagaimana cara kalian untuk menyatakan soal cerita ini ke dalam bentuk aljabar. Ibu tayangkan sebentar. Bu minta waktunya dulu. Tolong video pembelajaran ini kalian perhatikan dan kalian simak sebaik-baiknya, karena nantinya ini akan kalian pergunakan video ini sebagai acuan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang nantinya akan Ibu berikan. Apa saja Bu tugasnya? Nah, nanti ini akan Ibu bagi beberapa kelompok seperti sekarang kelompok-kelompoknya ya. Sudah terkelompok. Nah, itu nanti akan Ibu berikan yang pertama yang harus kamu kerjakan. Ada tugas yang dikerjakan dengan cara berkelompok, ada tugas yang dikerjakan secara mandiri atau individu. Ya. Kemudian setelah dikerjakan, apa langkah berikutnya? Harus kalian presentasikan. Waktu mempresentasikan nanti ada temannya yang berprestasi ya, yang mempresentasikan nanti tinggal maju ke depan. Yang lainnya, kelompok lainnya bisa memberikan sanggahan atau masukan. Itu nanti ya, pembelajaran kita akan dilakukan dengan cara kelompok dan individu atau perorangan. Baik, kalian perhatikan, kalian simak sebaik-baiknya video pembelajaran yang Ibu tampilkan dan Ibu tayangkan ini. Jadi kembali lagi dengan kita dalam video pembelajaran matematika kelas 7. Apa kabar adik-adik? Harap semua sehat ya. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar dengan sebuah materi mengenal bentuk aljabar. Jadi kita akan bahas seperti apa itu bentuk aljabar, apa unsur-unsur yang ada di dalam aljabar, dan contoh soal. Tidak berlama-lama, adik-adik simak ya penjelasannya. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik, Pak Thohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Kemudian Pak Thohir membalas, "Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku." Pak Erik beli apa saja? Pak Erik, "Saya hanya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP." Nah, dalam percakapan tersebut terlihat 2 orang yang menyatakan banyak buku dengan satuan yang berbeda. Pak Thohir menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, sedangkan Pak Erik langsung menyatakan banyak buku yang dia beli dalam satuan buku. Sesuai percakapan, Pak Thohir membeli 2 kardus dan 3 buku, sedangkan Pak Erik membeli 5 buku saja. Jadi, jika dalam bentuk aljabarnya, untuk Pak Thohir itu menjadi 2x ditambah 3. Sedangkan bentuk aljabar untuk Pak Erik yaitu 5. Kenapa demikian? Jadi untuk simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus, dan simbol X tersebut bisa mewakili sebarang bilangan, misalnya seperti bentuk aljabar 2x ditambah 3. Dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Bentuk aljabar 2x ditambah 3 dengan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kardus. Tapi kita masih belum tahu kan berapa X yang ada di dalam kardus. Jadi kita misalkan simbol X atau buku dalam kardus adalah 10 buku. Berarti X sama dengan 10 menjadi 2x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 10 ditambah 3.
menjadi 20 ditambah 3 sama dengan 23. Ilustrasinya kan X sama dengan 10, berarti satu kardus ada 10 buku di dalamnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau ada satu kardus lagi berarti ditambah 10 buku lagi kan, menjadi total sudah ada 20 buku untuk 2 kardus. Dan ditambah dengan 3 buku menjadi total ada 23 buku. Jadi untuk simbol X bisa mewakili sebarang bilangan. Misalkan jika X sama dengan 14, maka 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 14 ditambah 3. Jadi kita ganti nilai X sama dengan 14 menjadi 28 ditambah 3 sama dengan 31. Dengan ilustrasinya berarti satu kardus ada 14 buku. 1, 2, 3, 4, 5 sampai ada 14 buku di dalam kardus. Nah, di sini ada 2X berarti 2 kardus buku. Sehingga ditambah satu kardus lagi berarti ditambah 14 buku lagi kan, menjadi total buku sama dengan 28 buku. Kemudian ditambah dengan 3 buku lagi menjadi total ada 31 buku. Jadi untuk adik-adik ingat bahwa nilai pada bentuk aljabar di atas bergantung pada nilai X. Kalau X sama dengan 10 berarti nilai dari bentuk aljabar 2X ditambah 3 sama dengan 23. Dan kalau X sama dengan 14 berarti nilai dari bentuk aljabar 2X ditambah 3 sama dengan 31. Sampai sini paham kan adik-adik? Nah, pada cerita. Nah, demikian video pembelajaran yang bisa Ibu tayangkan. Sekarang Ibu bagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Pertama, Ibu bagikan LKPD yang secara berkelompok. Jadi nanti tiap kelompok ada 6 ini ya, Nak ya. Silakan kalian isikan sesuai dengan nama kelompok kalian. Anggotanya siapa saja, kelompok berapa, kalian tulis. Berikut nomor absen dari teman-teman kalian. Ibu sertakan juga dengan bahan ajar yang bisa kalian pelajari jika kalian menemukan kendala di dalamnya. Manakala kalian ada kendala di dalam mengerjakan LKPD, nanti boleh tanya ke Ibu. Boleh tanya ke Ibu, atau bisa kalian lihat bahan ajar yang Ibu bagikan. Ya, Ibu persilakan kalian untuk mengerjakan di rembuk dengan sesama anggota kelompoknya. Ibu harap semuanya aktif untuk berkontribusi di dalamnya ya, Nak ya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan itu 20 menit. Kurang dari 20 menit, kalau dirasa nanti sudah selesai, boleh kita langsung presentasi.
Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Ya, ada apa Putra? Yang mana nak? Ditambahkan biasa. Ya, dimisalkan dulu. Itu dimisalkan, pemisalannya terserah Putra. Mau dimisalkan apa bebas. Pokoknya huruf atau biasanya disebut variabel atau peubah kan ya nak? Nah, itu sama Putra dimisalkan A ya. Oke. Ya, ya. Ya. Misalnya itu ada dua, Bu. Yang mana? Ya, ntar. Ini dimisalkan dulu. Itu ada apa di situ? 8 karung beras dan Tiap karung apa? Ada beras, ada apa lagi di situ? Ada kentang ya? Iya, ada kentang. Jadi dimisalkan dulu. Beratnya beras berapa? Dimisalkan. Dimisalkan apa? Bebas. Mau X, mau A, boleh. Terserah Raifa, ya. Kemudian yang kentangnya mau dimisalkan apa? Tapi di sini kan sudah ada. Ya, di sini diminta apa ini? Berasnya dimisalkan apa? Makanya dibaca dulu. Soalnya itu dibaca dulu. Berasnya dimisalkan apa itu, nak? X. Kentangnya dimisalkan apa? Ah, karena soal sudah menetapkan di situ berasnya dimisalkan X dan kentangnya dimisalkan Y, maka Raifa menggunakan perintah yang ada di soal. Ya, tidak bisa memberikan variabel terserah Raifa. Enak ya, ikuti perintah yang ada di dalam soal. Apa yang diketahui itu kamu catat. Enak ya? Oke, selamat bekerja. Bagaimana? Ada kesulitan lagi? Tidak ada? Ya. Kalau misalkan ada keliru, jangan diurak-urak ya nak ya. Pakai tape X-nya. Tape X-nya dipakai. Kalau ada yang salah, jangan diurak-urak. Waktunya kurang 10 menit lagi. Kalau dirasa semua kelompok sudah selesai, kita siap untuk presentasi masing-masing kelompok.
Waktunya kurang 5 menit lagi. Ya, waktunya sudah selesai. Kita persiapkan untuk presentasi depan. Kira-kira kelompok mana yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju duluan? Ya, baik. Kelompok baik, maju. Ayo, silakan. Perkenalkan dari kelompok mana, siapa? Ya nak ya. Sampai C. Sampai terakhir. Semuanya. Ini semuanya nak, semuanya. Semua kelompok nanti. Perkenalkan dulu dari kelompok apa, sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kubus dengan nama panggilan saya Alema dari absen 3. Saya Amira dari absen 2. Ini kita akan mempresentasikan cara penyelesaian soal aljabar. Silakan. Untuk permasalahan nomor 1 dengan soal susunlah bentuk aljabar dari kalimat sederhana berikut dengan variabel sesuai keinginanmu. Dengan soal yang A, tingginya 3 kali lebarnya. Untuk penyelesaiannya, kita bisa mewakili tinggi adalah dengan T, dan variabel untuk yang mewakili lebar adalah L. Dikarenakan tinggi 3 kali lebarnya, maka kita bisa memperoleh T sama dengan 3L. 3 kali L. Dihapus. Tingginya Bentuk aljabar tinggi sama dengan 3 dikalikan L. Untuk permasalahan yang kedua yaitu B. Dengan soal jumlah 2 bilangan sama dengan hasil kalinya.
Dihapus. Dihapus dulu. Misalkan variabel untuk mewakili bilangan pertama adalah A dan variabel untuk mewakili bilangan kedua adalah B. Maka jumlah bilangan kedua tersebut adalah A ditambah B dengan sekalinya yaitu A per B. Variabel untuk A per B dengan A kali B. Dihapus. Yang tidak butuh dihapus. Untuk yang C dalam soal 4 tahun yang akan datang. Dihapus dulu. Dihapus dulu. Ya. Karena yang ditanyakan adalah 4 tahun yang akan datang, maka kita akan melakukan penjumlahan. Misal variabel untuk mewakili tahun sekarang adalah T, dan 4 tahun yang datang dan 4 tahun yang akan datang bisa diwakilkan dengan plus 4, maka diperoleh bentuk aljabar T plus 4. Untuk permasalahan kedua, Ya. untuk permasalahan kedua dengan soal Pak Made memanen jeruk dengan Lanjut. Iya. Terus. Pak Made memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang penuh dan sisanya jeruk di luar keranjang. Dan kita bisa misalkan maka jika kita ingin mengubah 5 keranjang dalam bentuk panjangan, jika kita ingin mengubah 5 keranjang dalam bentuk aljabar, maka 5 keranjang sama dengan 5 kal. Dan jika kita ingin menambahkan jenis jeruk lagi, maka ditambah 7 menjadi 5 kal tambah 7. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke permasalahan yang ketiga, coba masing-masing kelompok yang menjadi pengamat dari permasalahan 1 dan permasalahan 2, apakah
Pekerjaan kalian, hasil kelompok kalian juga sama atau adakah yang berbeda? Sama. Permasalahan 1 sama tadi ya? Permasalahan 2? Sama. Jadi hasilnya untuk permasalahan 2 dan permasalahan 1 semua kelompok sama. Baik, kita lanjut ke permasalahan yang ketiga. Lanjutkan kelompok Mbak Anila. Ya, silakan. Untuk permasalahan ketiga dalam soal, seorang pedagang mempunyai 8 karung beras dengan berat tiap karung X kilogram dan 5 karung ketan dengan jumlah tiap karung ketannya adalah Y buah. Bagaimana bentuk aljabar untuk mewakili banyaknya beras tertinggal? Dikarenakan yang mewakili karung beras sudah ada. Maka tinggal kita ubah jadi bentuk aljabar. Menjadi 8 karung beras sama dengan 8X dan 5 karung ketan sama dengan 5D. Maka untuk 8 karung beras dan 5 karung ketan menjadi 8X ditambah 2Y. Ya, demikian permasalahan yang ketiga. Ini hasil kerja dari kelompok kubus. Bagaimana? Silakan kalian perhatikan. Sudah sesuai dengan kalian atau ada yang mau menyanggah? Ya. Ya, boleh. Jangan sekarang. Nanti ya. Ya, silakan. Bagaimana pendapat dari kelompok tabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Jaludin dari kelompok tabung di MDP. Perkenalkan, nama saya Raifa Nandrawati Madila dari kelompok tabung, bisa dipanggil Raifa. Hari ini kami akan menyatakan pendapat yang berbeda tentang hal permasalahan juga. Silakan, kalau ada perbedaan ditulis di bawahnya. Beras dengan berat tiap karung sama dengan X kilogram beras dan 5 karung ketan dengan jumlah tiap karung ketan sama dengan Y buah. Bagaimana bentuk aljabar untuk mewakili banyaknya beras dan ketan? Permisalan 1. Berat tiap karung beras sama dengan X kilogram.
Pemisalan 2, jumlah tiap karung kentang sama dengan Y2. Permisalan 2, jumlah tiap karung kentang sama dengan Y2. Jadi bentuk aljabar dari permasalahan di atas adalah 8 kali Jadi bentuk aljabar dari permasalahan di atas adalah 8 kali X tambah 5 kali Y sama dengan 8X ditambah 5Y sama dengan 13X Y. Ya, demikian sanggahan atau pendapat yang berbeda dari kelompok kubus. Kalau tadi yang pertama, kelompok kubus menyatakan bahwa bentuk aljabar dari permasalahan 3 ini adalah 8X ditambah 5Y. Ya, kelompok kubus tadi menyatakan bahwa dari permasalahan 3 ini, di mana permasalahannya adalah seorang pedagang mempunyai 8 karung beras dengan berat tiap karung adalah X kilogram beras, dan 5 karung kentang dengan jumlah tiap karung kentang Y buah. Yang ditanyakan bagaimana bentuk aljabar untuk mewakili banyaknya beras dan kentang. Nah, untuk kelompok kubus tadi mengutarakan hasil kerja kelompoknya, di mana hasil akhirnya bentuk aljabar dari permasalahan 3 ini adalah 8X ditambah 5Y. Kemudian ada sanggahan dari kelompok tabung, ya, kelompoknya Mbak Raifa ya. Permasalahan 3 ini menurut kelompoknya Mbak Raifa, kelompok tabung, di sini dimisalkan. Yang pertama, pemisalan pertama, berat tiap karung dimisalkan X kilogram. Kemudian yang kedua, pemisalan yang kedua, jumlah tiap karung kentang dimisalkan Y buah sesuai dengan yang ada di soal, ya, soal yang diketahui berisi itu. Nah, kemudian dikerjakan dengan cara, jadi bentuk aljabar dari permasalahan di atas adalah 8X ditambah 5Y. Ya, 8X itu diperoleh 8 kali X. Kemudian hasilnya 5Y diperoleh dari 5 kali Y. Di mana ada hasil akhirnya di sini 8X ditambah 5Y. Menurut kelompok tabung itu hasilnya adalah 13X. Menurut kalian, kira-kira jawaban dari kelompok tabung? Dari kelompok tabung, apa kelompok kubus yang kira-kira menurut kalian benar dan sesuai dengan pekerjaan kalian yang ada di LKPD? Mana menurut kalian yang kira-kira benar? Kubus. Kubus yang di atas, tabung, kelompok tabung yang di bawahnya. Kira-kira mana jawabannya yang benar, Nak? Kubus. Kenapa kok yang tabung ini salah? Ya. Variabelnya tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan. Ulangi lagi. Karena variabelnya tidak sejenis, jadi tidak bisa dijumlahkan. Karena variabelnya tidak sejenis, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, ini 8X ditambah 5Y sama kelompok tabung tadi dijumlahkan lagi. Padahal sejenis apa tidak, Nak? Tidak sejenis. Yang 8 itu variabelnya X, yang 5 variabelnya
Y, maka tidak sejenis. Apakah boleh? Pertemuan yang lalu sudah Ibu bahas pada penjumlahan bentuk aljabar. Apakah boleh kalau tidak sejenis dijumlahkan? Tidak boleh. Jadi diambil kesimpulan, kelompok tabung apa kelompok kubus yang benar? Kubus. Kita kasih A+ untuk kelompok kubus, tapi kita hargai juga dari kerja kelompok tabung. Yuk kita kasih A+. Silakan kembali duduk ke tempatnya. Siapa yang mau mempresentasikan lagi? Berikutnya, yang mau mempresentasikan kelompok mana lagi? Ayo, presentasi dari permasalahan 1, 2, 3 menurut hasil kelompok kalian. Kelompok mana? Kelompok putra. Ya, oke. Kelompok apa itu? Kerucut ya nak? Boleh, yuk maju kelompok kerucut. Ibu ingin lihat kita bersama-sama melihat hasil kerja dari kelompok kerucut. Silakan. Kelompok kerucut berisi siapa saja? Silakan diperkenalkan dulu dari kelompok mana, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Perkenalkan, nama saya Niza. Kita dari perwakilan kelompok kerucut. Di sini saya sama Niza akan mempresentasikan hasil dari dua kami. Silakan. Untuk permasalahan 1. Dihapus dulu, Nuk. Hapus dulu. Soal A, tentukan variabel. Soal A tingginya 3 kali lebarnya. Pertama kita misalkan terlebih dahulu. Variabel untuk semua titik kita misalkan adalah T. Sementara untuk lebar adalah R. Maka tingginya sama dengan T 3 kali L. Maka diperoleh bentuk aljabar T sama dengan 3 kali L. Untuk permasalahan B, tentukan variabel untuk mewakili kedua bilangan. Pertama kita mewakili bilangan pertama adalah X, bilangan kedua adalah Y. Maka jumlah dua bilangan X ditambah Y sama dengan X dikali Y. Untuk Y, pertama kita misalkan variabel untuk mewakili tahun adalah T. Ya, Maka bentuk aljabarnya dengan dihapus nak, dihapus. Kelompok yang lainnya menyimak ya. aljabarnya sama dengan T ditambah 4. Untuk permasalahan kedua, Pak Made memanen jeruk dengan hasil 5 keranjang dan sisanya 7 jeruk di luar keranjang. Dengan asumsi banyaknya jeruk pada setiap keranjang adalah sama, bagaimana menentukan banyak jeruk dalam bentuk aljabar? Pertama kita misalkan terlebih dahulu banyak jeruk di tiap keranjang.
Kita misalkan A, maka bentuk aljabarnya lima kali A ditambah 7 sama dengan 5A ditambah 7. Untuk permasalahan ketiga, seorang pedagang mempunyai 8 karung beras dengan berat 3 karung kg beras dan 5 karung kentang dengan jumlah 3 karung kentang Y2. Bagaimana bentuk aljabar untuk mewakili banyaknya beras dan kentang? Pertama, berat tiap karung sama dengan X dan jumlah kantong kentang sama dengan Y2. Maka diperoleh bentuk aljabar ditambah 5 dikali Y sama dengan 8X ditambah 5Y. Itu saja dari kita. Sekian, terima kasih. Tunggu dulu. Bagaimana? Ada sanggahan dari kelompok lain? Ada sanggahan dari permasalahan 1, 2, dan 3? Tidak ada. Cuman tadi pemisalannya yang berbeda nak ya, kalimatnya saja yang berbeda paling ya. Jadi kalau kalimat yang berbeda, pemisalan yang berbeda itu tidak dijadikan kendala, tidak dijadikan masalah. Kalian boleh memisalkan sesuka kalian. Jadi kalau mau memisalkan variabelnya bilangan itu, misalkan ingin memisalkan suatu bilangan dengan variabel A, boleh. B, boleh. Pokoknya berupa alfabet dari huruf A sampai Z. Itulah ciri-ciri pada bentuk aljabar. Jadi ada yang namanya variabel atau peubah. Kita kasih A+ untuk kelompok kerucut. Kita kasih A+ untuk kelompok kerucut. Ibu persilakan kembali lagi ke tempatnya. Dari presentasi dari beberapa kelompok tadi, kelompok kubus, kerucut, tabung, dan yang lainnya, kalian dapat simpulkan sebuah kesimpulan. Nantinya kira-kira apa yang akan disimpulkan? Sudah kalian persiapkan ya nak ya? Kalian persiapkan apa nanti yang bisa saya simpulkan nantinya. Nah, sebelum pada proses kesimpulan, sebelum karena sesi presentasi Ibu anggap sudah selesai, maka kita lanjut berikutnya. Supaya tidak terlalu tegang kita
Kita adakan tepuk semangat lagi ya. Yo, silakan berdiri lagi. Supaya kita tidak tegang habis presentasi tadi, kita santai sejenak. Ibu ingin dengar tepuk semangat dari kalian lagi. Siap? Lebih semangat lagi ya nak ya? Ya. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Silakan. Kalian bisa duduk. Kira-kira ya, dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kita bisa simpulkan? Dari tadi teman kalian berpresentasi satu persatu, kemudian ada sanggahan dari kelompoknya Raifa Tabung ya. Dari kelompok Tabung tadi ada yang menyangga dari kelompok Kerucut. Ya, udah itu bagaimana kesimpulannya kira-kira? Yang bisa kalian simpulkan apa dari pembelajaran kita hari ini? Tolong, biar tahu rasanya nulis ke papan, pegang spidol, tolong ditulis kesimpulan yang pertama itu apa, yang kedua apa, bebas, gunakan bahasa kalian. Boleh, Nisar? Apa kesimpulan yang pertama nak? Bebas. Semuanya bebas berpendapat memberikan kesimpulan. Ya, siapa yang mau mendeksi pendapat lagi, kesimpulan lagi? Ya, boleh maju. Queen ya? Boleh, Queen. Apa kira-kira kesimpulan Queen yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Ya, ya selanjutnya siapa yang mau ngasih kesimpulan lagi? Dari kelompok yang sebelah timur ini masih belum sama sekali ya? Ada yang terwakili, boleh? Maju. Ibu siapkan 4 kesimpulan dari kalian. Siap-siap satu lagi ya nak ya? Siap-siap satu lagi. Ibu siapkan 4 kesimpulan. Ya, yang terakhir, kesimpulan yang terakhir. Boleh Raifa maju.
Ya, ini ada 4 kesimpulan yang kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini. Tolong Ibu bacakan yang keras kesimpulan dari pertama yang disimpulkan oleh Nizar tadi. Tolong dibacakan Dipo yang keras. Nah, apa kesimpulan dari Nizar yang pertama? Dibacakan yang keras. Ternyata menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar sangat seru dan mudah. Oke, yang pertama, kesimpulan yang pertama di sini Nizar menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini ternyata menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar sangat seru dan mudah. Apa demikian juga dengan kalian? Iya, alhamdulillah kalau gitu. Kesimpulan yang kedua, tolong dibacakan berikutnya. Ibu ingin dengar suaranya Putra yang keras, Put. Yang kedua dibacakan kesimpulan hari ini apa, Put? Suku yang ini dapat dijumlah atau dikurang. Bagus. Kesimpulan yang kedua dari presentasi yang tadi dapat disimpulkan sama Putra bahwa suku yang tidak sejenis itu tidak dapat dijumlah atau dikurangi. Tolong berikan mic-nya ke kelompok berikutnya untuk membacakan kesimpulan yang ketiga. Tolong dibacakan yang keras. Ya, silakan bacakan. Ternyata mengerjakan soal cerita lebih mudah menjadi Yang keras. Ulang lagi, kurang keras lagi, suaranya kurang tegas. Yuk. ternyata mengerjakan soal cerita lebih mudah menjadi bentuk aljabar. Oke, kesimpulan yang ketiga disimpulkan sama temanmu tadi bahwa ternyata mengerjakan soal cerita itu lebih mudah kalau diubah menjadi bentuk aljabar. Kesimpulan yang keempat, yang terakhir, berikan ke kelompok berikutnya untuk membacakan. Tolong dibacakan secara tegas dan keras. Untuk mengubah soal cerita dalam bentuk aljabar harus tahu hal-hal penting dalam soal. Bagus, ini kesimpulan yang keempat dan yang terakhir bahwa untuk mengubah soal cerita ke dalam bentuk aljabar maka harus tahu hal-hal penting yang ada pada soal. Demikian kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu lanjut berikutnya kepada refleksi. Refleksi yang pertama, Ibu ingin tanya kepada kalian. Refleksi yang pertama, Ibu bacakan. Apakah saya sudah mampu menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar? Kira-kira bagaimana jawabannya? Sudah bisa ya? Terbukti dari tadi waktu mempresentasikan kalian lebih banyak benarnya daripada salahnya, dan kalian ternyata sudah mampu mengubah atau menerjemahkan soal cerita yang begitu panjang menjadi bentuk aljabar atau biasanya kita kenal juga dengan model matematika. Yang kedua, apakah kendala yang dihadapi selama kegiatan pembelajaran? Adakah kendala yang kalian hadapi dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ada enggak? Ada enggak kendala yang kalian hadapi? Tidak ada. Benar tidak ada? Semuanya dapat kalian pahami dan kalian mengerti? Alhamdulillah. Ketiga, kira-kira momen terbaik apakah yang kalian rasakan ketika melakukan kegiatan pembelajaran ini? Apa kira-kira momen terbaiknya? Ada yang bisa jawab? Momen terbaiknya apa, Nak? Ternyata momen terbaik dari
Reva ternyata bisa melihat video pembelajaran. Kemudian ada lagi momen apa yang kira-kira kalian ya? Ketika kita bersemangat melakukan yel-yel katanya, semangat untuk menyemangati ice breaking tadi, ternyata dia lebih berkesan di sananya. Oke, inilah yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengetahui apakah tiap-tiap anak ini sudah paham atau sudah mengerti dari pembelajaran hari ini. Tadi kan dikerjakannya kelompok kan ya nak? Nah, sekarang Ibu kasih LKPD, lembar kerja peserta didik baru lagi, yang harus kalian kerjakan secara individu atau dikerjakan sendiri-sendiri. Oh ya, hasil kerja kelompok kalian nanti kalian kumpulkan bersamaan dengan penilaian individu ini ya nak ya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri karena Ibu ingin tahu pembelajaran hari ini seberapa kalian pahami. Jadi Ibu ingin tahu per anak itu sudah seberapa paham tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini. Dikerjakan, tulis nama, nomor, kelas. Kalau sekarang nggak boleh kerjasama nak ya, tidak boleh kerjasama, dikerjakan sendiri-sendiri, individu. No nyontek, no kerjasama. Jadi tidak boleh nyontek, tidak boleh saling kerja sama. Oke. Ya, silakan kalian kerjakan, tulis nama, nomor kelas. Ibu beri waktu 10 menit ya. Bu, saya selesai belum 10 menit, boleh Bu kumpulkan? Boleh. Maksimal Ibu kasih waktu 10 menit.
Kalau ada maksud soal yang tidak kalian mengerti, boleh tanya ke ibu. Bagaimana? Ibu lihat sudah banyak yang selesai sepertinya. Hati-hati dalam menjawab soal. Kalian perhatikan ada hal penting apa yang ada di dalam soal. Kemudian kalian ubah dalam bentuk aljabarnya bagaimana. Hati-hati nak. Hati-hati menerjemahkan soal ke dalam bentuk aljabarnya. Lebih hati-hati. Kalau sudah selesai, dirasa sudah selesai, bisa dikumpulkan. Jadi tiap-tiap kelompok ada perwakilan untuk mengumpulkannya. Ya, kalau sudah selesai, teman kelompoknya semuanya dikumpulkan ya nak ya, baik LKPD yang kelompok maupun LKPD yang dikerjakan individu. Silakan dikumpulkan ke ibu. Ya, ya nak. Ya, terima kasih. Ya, bahan ajarnya ya. Oke, ibu tunggu kelompok lain yang masih belum. Ya, sudah yuk. Sudah? Yo, kalau sudah. Baik. Jaya nak? Oke. Terima kasih.
Semuanya sudah selesai mengumpulkan baik RKPD yang kelompok maupun perorangan. Nah, sekarang Ibu beritahu ke kalian sekedar informasi untuk pertemuan kita selanjutnya. Kita akan bertemu lagi hari apa, Nak? Hari Selasa. Kita akan bertemu lagi dengan materi tetap sama, penerapan bentuk aljabar dalam soal cerita, tapi tujuannya yang berbeda. Tujuan pembelajarannya untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana menyelesaikannya. Kalau tadi kalian cuma menerjemahkan dari soal cerita diterjemahkan ke dalam bentuk aljabar. Nah, pertemuan minggu depan kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih kita cara mengerjakannya. Untuk menyelesaikan soal itu bagaimana? Kalau sudah diubah dalam bentuk aljabar, penyelesaiannya bagaimana? Pakai cara seperti apa? Nah, akan Ibu bahas pada pertemuan berikutnya hari Selasa. Sampai bertemu lagi dengan Ibu hari Selasa ya, Nak ya. Jangan lupa untuk pembelajaran hari ini maupun pembelajaran yang akan datang bisa kalian sharing, cari di internet. Banyak di YouTube itu banyak sekali video pembelajaran ya, Nak ya. Bisa kalian pelajari terlebih dahulu sebelum hari Selasa Ibu ajarkan. Akhirnya pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kalian untuk menyelesaikan segala permasalahan yang kalian hadapi di kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.